Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai faktor manusia dalam interaksi manusia dan komputer dengan sumber buku seperti terpampang di layar. Kebanyakan saya mengambil dari Sudarmawan yang nomor 1. Oke, pada faktor manusia ini membahas secara detail peran manusia terhadap sistem yang ditinjau dari psikologi kognitif, ya, sehingga manusia dapat merancang dengan lebih baik dari sebelumnya. Dengan memahami, dengan mengenal, sampai kita memiliki kemampuan untuk mengkaji dari sisi faktor manusia, akan memperkuat kemampuan Anda dalam mendukung pengerjaan beberapa proyek atau membuat sebuah produk, aplikasi, ya, program, sistem informasi, dan lain sebagainya. Nah, di dalam pendahuluan, sebelum kita membahas ke faktor manusia yang sesungguhnya, ada latar belakang yang menyampaikan bahwa di dalam sistem komputer terdapat 3 aspek, yaitu hardware, software, dan brainware. Jadi ketiga aspek ini merupakan satu sistem yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi ketiga aspek ini harus ada semua. Ya, di sini tertulis bahwa ketiga aspek ini harus bekerja sama agar sistem komputer dapat bekerja dengan sempurna. Nah, berarti untuk dapat merancang sebuah sistem IMK yang lebih baik, perancang tidak saja harus mengetahui aspek teknis dari sistem komputer, tetapi juga harus mengerti bagaimana manusia mengolah dan menerima informasi dari komputer tersebut. Lalu timbul pertanyaan, mengapa perancang perlu memahami efek dari faktor manusia? Nah, karena manusia mempunyai keterbatasan dalam memproses informasi. Manusia menerima informasi dan memberikan respon lewat saluran yang terbatas, ya, melalui visual, auditory, haptic, dan movement. Ya, dan informasi disimpan dalam memori. Memori berhubungan dengan perasaan. Ada memori jangka panjang dan jangka pendek. Ya, atau jangka pendek dan jangka panjang. Informasi kemudian diproses dan diterapkan melalui penalaran, problem solving, dan skill dalam menangani masalah. Lalu yang berikutnya kita masuk ke dalam saluran masukan, ya. Jadi saluran masukan atau input utama pada manusia terletak pada panca indera. Ya. Jadi dari saluran ini manusia bisa menerima informasi dari komputer. Semua informasi yang didapat akan diproses, diolah di dalam memori hingga menghasilkan suatu keluaran output yang sesuai dengan informasi yang diterima. Nah, terdapat 5, ya, sesuai dengan gambar yang terlihat. Di sini ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Ya, mata atau sense of sight, lalu telinga sense of sound, hidung sense of smell, lidah sense of taste, lalu kulit sense of touch. Ya. Jadi mata berfungsi untuk melihat benda, ukuran, warna, bentuk, kepadatan, dan tekstur. Sedangkan telinga juga disebutnya sebagai second vision, ya, atau penglihatan yang kedua, ya. Nah, jadi biasanya mata, karena seperti kita ketahui bahwa telinga 24 jam, ya, tidak berhenti beraktivitas. Jika ketika mata kita terlap, ya, telinga kita masih bekerja. Nah, telinga sendiri itu berfungsi sebagai input pendengaran untuk mendengarkan nada, warna, pola titik nada, intensitas, dan frekuensi. Lalu hidung berfungsi untuk membedakan bau yang ada di sekeliling, lidah sebagai indera perasa, ya, untuk membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit. Kulit yang membungkus tubuh manusia berfungsi untuk merasakan tekanan dan suhu. Nah, nanti untuk tekanan dan suhu kita bahas juga. Nah, yang pernah kita bahas itu masalah yang belum bisa diwakili oleh teknologi, yaitu masalah hidung dan lidah. Belum ada perangkat komputer yang bisa mewakili atau yang bisa membedakan bau yang ada di sekeliling maupun yang menggantikan fungsi lidah, ya, yang hampir sama dengan lidah. Belum ada teknologi yang bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit.
Lalu yang berikutnya adalah eh, masalah gambaran secara keseluruhan bagaimana panca indera kita, ya, yang kita miliki, yang manusia miliki, gambarannya seperti ini. Dengan mengetahui panca indera atau kemampuan dari manusia, nanti muncullah hardware atau hardware komputer yang sebagai alat bantu dalam melakukan interaksi, sehingga interaksi ini bisa diproses dengan juga alat bantu software. Ketiga aspek ini saya sebut tadi sebagai satu kesatuan, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, contoh-contohnya di sini ada, jadi ada semacam VC, mobile phone virtual atau VR, virtual reality, lalu controller, ya controller sebagai perangkat hardware input, ya keyboard dan mouse, gamepad, ya dan lain sebagainya, lalu diproses oleh komputer, lalu nanti diwakili kita melihat tampilan di layar atau kita berinteraksi dengan software, ya lalu berputar, ya ada loop input output loop, sehingga menghasilkan sebuah sistem yang berinteraksi dengan baik dengan pengguna, ya. Dicontohkan di sini beberapa software, ya, beberapa software. Nah, mengenai penglihatan sendiri, jadi mata manusia digunakan untuk menghasilkan persepsi yang terorganisasi terhadap gerakan, ukuran, bentuk, jarak, posisi relatif, tekstur, dan warna. Jadi pada kehidupan sehari-hari mata digunakan untuk melihat semua bentuk tiga dimensi, sedangkan pada dunia komputer yang menggunakan layar dua dimensi, mata dipaksa untuk mengerti bahwa objek yang ada di layar komputer harus dipahami sebagai objek tiga dimensi dengan teknik tertentu. Nah, kita perlu tahu ada dua langkah yang dilakukan manusia setelah menerima informasi, ya. Yang pertama adalah menerima informasi dari luar. Ya. Informasi kita dapat ada dalam bentuk kalau secara komunikasi, ya, atau arah, ya, komunikasi arah, ada simplex, half duplex, dan full duplex. Ya. Kita mendapatkan informasi melalui perangkat yang hanya bisa berkomunikasi satu arah, atau kita mendapatkan informasi dari dua arah tapi bergantian. Lalu kita juga mendapatkan informasi dari perangkat yang memiliki kemampuan secara full duplex atau real time. Nah, ketika sudah menerima informasi dari luar, baru manusia memproses dan menginterpretasikan informasi yang diterimanya itu. Nah, itu berkaitan dengan persepsi. Jadi setiap orang ketika mendapatkan informasi pasti akan menginterpretasikannya dengan cara yang berbeda. Nah, penglihatan manusia mempunyai keterbatasan, sedangkan sistem interpretasi atau otak bisa membuat suatu kesimpulan yang tidak lengkap. Nah, oleh karena itu, pemrogram harus memahami kedua sistem itu agar dapat menciptakan suatu interface yang sempurna, sehingga terjadi interaksi yang baik antara user dengan komputer. Nah, kaitan dengan tadi kemampuan manusia, ya, nanti ada istilah cascade dan sebagainya. Kita harus paham bahwa manusia berkedip berapa kali sehingga itu akan mempengaruhi terhadap pengambilan suatu kesimpulan. Tadi ya disebutnya adalah bisa membuat suatu kesimpulan yang tidak lengkap. Karena contohnya kalau misalnya melihatnya hanya sekilas lalu membaca tidak sampai beres, ya, dan lain sebagainya, sehingga tadi kesimpulan yang dibuat tidak lengkap, sehingga persepsi dan interpretasinya pasti akan berbeda. Nah, gambarannya seperti ini, ya. Proses retina ada fotoreseptor, electrical impulse, lalu optic nerve, ya, yang menghantarkan semuanya ke otak kita, sehingga ketika menerima informasi diolah oleh otak baru disimpulkan, ya, persepsinya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Lalu interpretasi sinyal. Manusia mempunyai jarak pandang dan ukuran objek pandang yang terbatas. Ukuran dan kedalaman pandang manusia mengindikasikan seberapa banyak area dari objek pandang yang tertangkap yang berhubungan dengan ukuran dan jaraknya dari mata. Jadi ketajamanan pandangan adalah kemampuan untuk mempersepsikan detail yang sangat baik dengan keterbatasan pandang, ya, untuk memberikan gambaran dari objek yang dipandang dengan jelas dan detail, sehingga otak bisa memproses sinyal yang masuk sehingga ada output dari sinyal tersebut. Nah, juga ketajaman pandangan dipengaruhi kecemerlangan cahaya, brightness, lalu luminance, lalu flicker.
Nah, warna sendiri itu terbentuk dari hue, intensity, ya, lalu saturation. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi corak atau hue itu bentuk dari bermacam-macam warna dalam corak yang berbeda. Semakin tinggi nilai suatu corak, semakin cerah dan jelas warna yang ditampilkan. Lalu kalau intensitas itu merupakan kecerahan dari suatu warna, saturation itu kejenuhan atau jumlah titik, jumlah putih pada warna. Jadi semakin sedikit unsur putihnya dari suatu warna, nah semakin gelap warna itu, semakin banyak jumlah unsur putih, semakin jenuh warna itu. Jadi tingkat saturasinya rendah atau tingkat saturasinya tinggi. Nah, ini bisa diimplementasikan kalau misalnya Anda contoh dalam pembuatan website, terapkan kombinasi warna terbaik ya dan tinggalkan kombinasi warna terburuk. Silakan ini dipelajari dan dijadikan panduan ya. Tapi secara bijak mungkin tidak bisa diterapkan pada hal-hal tertentu. Contoh misalnya organisasi yang identitasnya kalau mau dibuatkan sebuah website tidak bisa dipaksakan dengan warna lain karena sudah identik dengan warna tertentu. Jadi bijaklah menggunakan warna. Yang teraman itu adalah menggunakan warna yang universal. Nah, aspek-aspek pemakaian warna. Saat membuat aplikasi, para desainer harus memahami psikologi warna ya agar pencampuran warna tidak membuat mata merasa tidak nyaman dan cepat lelah karena mata harus melakukan penyesuaian dengan warna tampilan yang digunakan. Semacam yang saya sampaikan pernah bahwa warna kuning adalah warna yang sangat sensitif oleh mata kita. Nah, dari aspek psikologis, hindari pemakaian warna yang tajam dan simultan. Ya, warnanya di sini ada merah, jingga, kuning, dan hijau. Ya, hindari warna biru murni untuk teks. Nah, tadi tabel yang tadi bisa dijadikan acuan. Lalu kalau aspek perseptual, tidak semua warna bisa dibaca secara umum. Latar belakang cenderung lebih gelap. Ya, jadi persepsi tadi yang kaitan dengan ketika user menerima informasi, misalnya melihat sebuah warna, nanti persepsinya akan berbeda. Interpretasinya juga akan berbeda. Lalu kalau aspek kognitif, jangan menggunakan warna yang berlebihan. Warna yang sama membawa pesan yang berbeda. Jadi urutan warna sesuai dengan posisi spektralnya, kecerahan dan saturasinya akan menarik perhatian. Jadi waspadalah terhadap manipulasi warna secara tak linear pada layar tampilan dan bentuk cetakan. Nah, proses visual seperti ini ya. Sudut visual juga menentukan ketajaman sinyal yang masuk ke dalam mata dan hal ini akan mempengaruhi otak dari apa yang dilihat. Ya, kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu ternyata terbatas. Ini kemudian dibagi menjadi 4 sudut visual ya yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh. Ya, gitu ya, sekitar di sini ada 62 derajat sampai 70 derajat ya. Kalau pada binokuler, jadi binokuler itu adalah sudut pertama di mana tempat kedua mata mampu melihat sebuah objek dalam kondisi yang sama. Nah, kalau sudut kedua di mana tempat terjauh yang dapat dilihat oleh mata kiri, monokuler kiri, kalau monokuler kanan berarti tempat terjauh yang dapat dilihat oleh mata kanan ketika bergerak ke sudut paling kanan. Ya, nanti Anda mengenal ada blind spot ya, daerah buta itu adalah yang keempat. Sudut keempat, blind spot, tempat buta yang sama sekali tidak dapat dilihat oleh kedua mata. Contohnya mata kita nggak bisa melihat telinga sendiri ya. Jadi ada blind spot di kendaraan juga, hati-hati ketika Anda misalnya mengendarai kendaraan, walaupun ada spion. Nah, spion tidak mewakili semua area yang bisa kita lihat. Nah, ternyata ada blind spot. Anda bisa merasakan sendiri nanti ketika berkendara, tiba-tiba misalnya kendaraan ada yang tidak terlihat di spion, tapi tiba-tiba ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan kita. Nah, itu disebutnya adalah blind spot. Oke, terus ya kaitan dengan kemampuan manusia dalam membaca. Membaca merupakan suatu topik yang sangat kompleks, ya. Jadi dengan membaca akan timbul suatu persepsi untuk mengambil suatu kesimpulan. Yang tadi, yang konsep bahwa ketika manusia mendapatkan informasi dari luar, lalu dia menginterpretasikan, lalu otak membuat kesimpulan. Ya, dengan kemampuan membaca, setiap orang itu berbeda-beda. Hanya kalau secara normalnya,
ada yang disebut dengan fixation. Ya, fixation itu adalah memandang terus atau terpaku pada suatu hal. Fixation ya 3 hingga 5 kali. Nah, terus membaca tulisan yang ditulis dengan bahasa ibunya 250 kata per menit. Ya, kemampuan manusia seperti itu. Nah, kalau sekej itu berkedip, ya, berkedip. Membaca melibatkan mata yang berkedip-kedip. Pola atau jenis huruf, lingkungan, dan latar belakang dari tulisan sangat menentukan proses membaca. Jadi selain itu, efek kontras negatif dan huruf yang lebih terang akan memperbaiki proses membaca pada layar monitor. Jadi kembali lagi ke perpaduan warna yang di dalam tabel tadi. Ya, terbaiklah yang akan nanti Anda implementasikan pada semua hal. Ya. Lalu mendengar. Nah, karena disebut secondary vision, ya, jadi biasanya membantu fungsi dari mata, penglihatan yang kedua, pendengaran dapat merespon otak, ya. Jadi Anda bisa coba nanti tutup mata, apa yang bisa didengar. Jadi otak bisa mengidentifikasi suara seperti asalnya dari mana, ya, arah datangnya dari mana, nada dan maksud dari suara itu. Ya, mungkin kita bisa mengenali suara seseorang ketika memanggil di luar, ya. Nah, di otak kita ngambil memori, ya, dari otak, siapa kira-kira suara yang di luar tadi yang memanggil. Nah, ketika misalnya karena telinga kita itu 24 jam non-stop, ya, sehingga fungsinya juga sebagai secondary vision, walaupun mata kita tertidur, nah, tetap telinga bekerja, ya, walaupun dalam keadaan tidur. Misalnya kadang-kadang dalam keadaan sadar atau tidak kita mendengar suara-suara, misalnya kalau ada orang yang sedang meronda, nah, ya, ada kentongan, ya, atau suara ayam atau alarm, ya, ketika kita mau dibangunkan oleh alarm dan lain sebagainya. Nah, secara fisik telinga terbagi menjadi telinga bagian luar, tengah, dan dalam, ya. Nah, kalau bagian luar itu berfungsi untuk melindungi telinga bagian dalam, juga menguatkan suara. Nah, makanya kalau orang tua dulu, kita kalau telinganya agak lebar, berarti itu katanya orang yang eh, pendengar yang baik, ya. Nah, ini sesuai dengan teori ini, ya. Lalu telinga bagian tengah, ini mentransmitkan gelombang suara, ada yang disebut dengan eardrum. Lalu getaran-getaran suara itu kemudian melewati telinga bagian dalam melalui melis, incus, dan steps, ya, stirrup. Jadi dialirkan informasinya dalam bentuk suara, ya, tadi melalui eardrum, sehingga getaran-getarannya melewati 3 bagian yang tadi, ya. Lalu telinga bagian dalam ini kaitan dengan transmitter kimiawi, karena disalurkannya suara itu melalui cairan, ya, cairan lalu disampaikan ke otak, ya, atau auditory nerve. Nah, ini hati-hati karena ada transmitter kimiawi ketika Anda berenang lalu kemasukan air, biasanya sarannya itu adalah biarkan saja airnya nanti keluar sendiri, atau dengan cara Anda misalnya mengeringkan atau berdiri di atas sinar matahari, ya, dan sebagainya. Jadi jangan dipaksa untuk dikeluarkan karena berbahaya. Jangan sampai cairan untuk transmitter kimiawi ini ikut keluar. Ya. Lalu suara sendiri itu diakibatkan oleh getaran-getaran yang menimbulkan gelombang-gelombang tekanan. Bentuk dari suara tergantung dari panjang gelombang yang diakibatkan oleh getaran. Di sini contoh-contohnya ada yang disebut dengan 3 komponen utama, ada pitch, loudness, dan timbre. Nah, contohkan saja, misalnya Anda memiliki jenis suara seperti apa, pitch-nya seperti apa, frekuensinya seperti apa, amplitudenya atau loudness-nya seperti apa, jenis dan kualitas suaranya juga akan berbeda, ya, yang dimiliki. Sehingga setiap manusia memiliki kemampuan yang tidak sama, ya, yang bisa mengenali melalui frekuensi suara, amplitudenya, timbre. Sehingga dari beberapa perangkat ada yang memberikan penyesuaian suara disesuaikan dengan kenyamanan telinga user, gitu, ya. Lalu kualitas suara tergantung dari attack, sustain, sama decay, ya.
Attack itu pembangkit suara, sustain penopang suara, decay pengurangan suara. Pengurangan suara itu diantaranya bisa sedikit berbisik ya. Kalau sustain itu fungsinya untuk memanjangkan ya. Sustain itu memanjangkan suara. Nah, contoh kalau di perangkat keyboard ya, alat musik keyboard itu ada yang namanya sustain yang diinjak. Biasanya itu untuk memanjangkan apa tombol-tombol yang kita pijit. Lalu kalau kita pijit sustainnya itu akan memperpanjang suara yang dihasilkan. Gitu ya. Nah, kemampuan-kemampuan makhluk hidup khususnya kalau kita bandingkan ada gajah yang bisa mendengar ya suara yang sangat rendang disebutnya adalah infrasonik. Kita manusia itu ada disebutnya audiosonik. Kalau lawar ultrasonik ya. Sebelah kanan juga sama ada gambar-gambar penjelasannya lebih lengkap. Nah, kalau misalnya Anda membuat sebuah aplikasi untuk misalnya memanggil kucing ya atau mengusir kucing, nah bisa dimainkan melalui gelombang-gelombang ini ya. Untuk anjing itu ultrasonik ya, dan untuk gajah infrasonik, berarti frekuensinya yang berbeda. Di pasaran atau di aplikasi Android saya kira sudah ada aplikasinya, contohnya untuk mengusir tikus ya, ultrasonik, lalu ada mengusir nyamuk ya dan lain sebagainya. Ya, terus yang berikutnya adalah sentuhan ya. Nah, sentuhan ini adalah atau istilahnya disebutnya adalah kinestesia. Juga merupakan persepsi haptik yang bisa merasakan apa-apa yang disentuh. Jadi sentuhan memberikan umpat balik ya atas lingkungan dan juga indera kunci bagi mereka yang mempunyai kekurangan pada penglihatan, macam misalnya braille ya. Nah, terdapat stimulus ya, ada yang disebut dengan termoreseptor, itu berupa panas dan dingin bisa merasakan. Nociceptors ya, itu kaitan dengan rasa sakit. Nah, mekanoreseptor itu tekanan ya, kaitan dengan tekanan. Nah, makanya kalau kita lihat ya anak-anak kalau bermain layangan itu akan merasakan menentukan arah angin itu biasanya mengangkat jari telunjuk. Nah, jari telunjuk katanya untuk menentukan arah angin. Anginnya kemana? Nah, gitu ya. Nah, sehingga kaitan dengan sensitivitas yang dimiliki oleh manusia khususnya pada sentuhan, nah itu dikaitkan dengan stimulus-stimulus ini. Gitu ya. Lalu gerakan, movement ya, mengandung dua hal penting yaitu kecepatan dan akurat. Jadi waktu gerak tergantung dari faktor usia dan kebugaran. Nah, ini juga mempengaruhi nanti ketika Anda akan membuat sebuah aplikasi, program dan lain sebagainya. Gerakan ini akan tergantung pada faktor manusia ya. Jadi kalau Anda mau membuatkan sebuah aplikasi untuk orang tua ya yang sudah lanjut misalnya akan berbeda peruntukannya kalau misalnya Anda membuat aplikasi untuk siswa atau mahasiswa gitu ya. Jadi faktor gerak sangat dibutuhkan untuk berinteraksi dengan komputer. Semakin tinggi waktu reaksi, maka akan semakin menurunkan keakuratan seseorang yang kurang terampil, walau tidak berpengaruh terhadap orang yang terampil. Jadi, hal yang ideal, walau waktu reaksi semakin tinggi, namun tidak berpengaruh terhadap keakuratan. Di sini ada hukum pitch ya, merumuskan waktu yang dibutuhkan untuk menekan atau menyentuh target di layar. Ya, contohnya misalnya MT itu waktu gerak, ya A dan B konstanta empiris yang telah ditentukan, D waktu jarak, dan S merupakan ukuran. Nah, mungkin kita bisa kaji ketika misal orang tua kita yang penglihatan sudah terbatas, jarak pandang dari handphone, dari smartphone ke mata orang tua kita mungkin akan berbeda dengan yang masih muda gitu ya. Nah, biasanya, nah bagaimana misalnya perangkat yang dibuat harus seperti apa supaya bisa berinteraksi dengan baik? Maka banyak bermunculan semacam tablet gitu ya. Tablet akan lebih memperjelas tombol-tombol ya di dalam smartphone, pengganti smartphone ya, pengganti handphone untuk memberikan kemudahan dalam menggunakannya ya. Nah, oke, sekarang ke otak manusia. Nah, memori ya. Memori adalah proses kedua dari input yang masuk dari alat panca indera. Nah,
Panca indera ini konsepnya adalah melalui sebuah input ya. Input masuk melalui sensori memori ke memori jangka pendek yang secara stimulus itu terus-menerus ya akan diteruskan ke memori jangka panjang. Jadi ketika kita mengingat sebuah kejadian, kalau diingat terus, dilatih terus-menerus, melihat angka-angka yang panjang kalau dilatih terus-menerus akan ingat. Mungkin ada sebagian yang bisa mengingat nomor telepon ya, nomor telepon teman, nomor telepon orang tua, biasanya yang urgen-urgen itu kita simpan di memori jangka panjang. Jadi manajemen memori sangat dibutuhkan di sini ya. Nah, sebagai informasi bahwa otak manusia, khususnya memori, ada yang disebut dengan sensory memory, short term memory, sama long term memory ya. Kalau sensory memory ini kaitannya dengan iconic, echoic, sama haptic ya. Tadi kaitan dengan panca indera, visual, suara ya. Iconic berarti melihat contoh visualnya seperti apa, lalu dilanjutkan kepada otak untuk diambil memori dalam pengenalannya ya. Kalau kita melihat sebuah benda, contohnya kita melihat kursi, berarti kita mengingat apa yang kita lihat di kursi itu adalah cara membuatnya seperti apa, bahannya dari apa ya. Lalu kalau kaitan dengan bentuk ya, kalau kita melihat seekor burung, mungkin dari sisi echoicnya, memorinya, kita bisa mengenal bahwa burung tersebut bunyinya seperti apa ya, termasuk kalau kita sentuh, nah burung itu kalau untuk rangsangan sentuhan haptiknya seperti apa. Nah itu kaitan dengan sensory memory. Kalau short term memory itu adalah yang pendek ya. Memori ini mempunyai akses informasi 70 milisecond. Ini yang standar ya, dan membuang informasi 200 milisecond. Bisa dibayangkan kita ternyata memiliki kemampuan yang terbatas, nah, khususnya untuk short term memory ya. Jadi ternyata informasi kita ketika diterima kecepatannya adalah 70 milisecond dan hilangnya itu 200 milisecond. Sehingga wajar kalau manusia banyak yang pelupa. Tadi ya, 70 milisecond diterima informasi, baru kebuangnya adalah 200 milisecond. Jadi kecepatan membuangnya itu lebih tinggi ya dibanding menerima. Nah, ini contoh saja. Ya, misalnya ada beberapa angka ya, silahkan disimulasikan sendiri-sendiri saja gitu ya. Sehingga ini kaitan kalau misalnya Anda membuat sebuah aplikasi atau program, nah, manusia biasanya menghindari yang text user interface atau karakter user interface. Contohnya DOS. DOS satu baris perintah, berarti kita harus mengingat perintah-perintahnya. Tidak semacam dengan graphical user interface yang kalau diperintah itu bisa melalui menu ya, iconic tadi, atau melalui echoic, haptic dan lain sebagainya. Lalu long term memory, memori jangka panjang. Nah, ini kaitan dengan memori yang disimpan secara permanen dan mempunyai kapasitas yang tidak terbatas. Jadi kalau misalnya dari kecil kita mengingat hal apa, ya misalnya nama teman waktu TK, SD dan sebagainya, nah, itu masuknya ke dalam memori jangka panjang ya. Jadi kecepatannya adalah memori ini kalau misalnya ada aktivitas tertentu kita ngambil ke memori, ke database, setiap manusia memiliki kecepatan 1/10 detik ya. Jadi baik menyimpan maupun mengeluarkan informasi. Ada yang disebut dengan episodik, berurutan dari kejadian-kejadian. Nah, biasanya yang dialami sendiri ya, kebakaran, kecelakaan. Nah, ini contoh-contoh biasanya yang bencana, musibah itu mudah diingat. Ya, hal-hal yang sakit di hati juga akan mudah diingat. Ya, termasuk yang bahagia sekali itu pasti akan diingat. Ya, terus semantik itu terstruktur terdiri dari fakta-fakta. Jadi kalau yang semantik itu dari satu titik ke titik yang lain, ya biasanya ibu-ibu kalau membicarakan dari satu titik itu akan nyebar ke titik yang lain. Ya, contohnya sih teman ketemu teman SD misalnya, oh si A, lalu kita menanyakan bagaimana kabarnya si B, oh si B itu ini. Nah, baru dari satu titik pembicaraan itu semantik, lalu kita mengingat memori-memori yang ada diambil secara memori jangka panjang gitu ya. Oke, nah model lain dalam memori jangka panjang terdiri dari frame. Ini mohon dipelajari nanti ya. Frame adalah ketika seseorang mencatat suatu kondisi,
dan ia benar mempunyai kemampuan pengetahuan tentang kondisi itu yang diperoleh dari pengalaman. Informasi diorganisasikan dalam struktur data, slot dalam struktur diberi nilai tertentu dan untuk data yang diperlukan ya. Ini prem. Jadi per prem. Kalau tadi kan semantik itu per titik. Kalau ini per prem. Ya, per kerangka. Jadi kalau satu prem yang berisi misalnya memori-memori apa saja di dalamnya nanti dikaitkan dengan prem yang lain. Gitu ya. Jadi memori jangka panjang prem ini berfungsi untuk mengingat sesuatu secara detail, lebih detail. Jadi kalau misalnya tadi kita mengingat sebuah atau melihat secara ikonik sebuah kursi, nah di prem kursi itu kita mengingat kursi itu terbuat dari apa, besi contohnya, lalu dibalut misalnya joknya itu dengan kain apa. Kita membayangkan prem per prem, lalu kita lagi prem yang lain, kita mengingat lagi misalnya kita melihat ikonik meja, kita pasti akan mengingat bagaimana meja itu atau terbuat dari apa, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Nah, prem satu dengan prem kursi dengan prem meja itu diperlukan untuk saling menguatkan ya, menguatkan. Nah, selain tadi prem, ada yang disebut dengan script ya. Script ini contohnya seperti ini ya. Jadi skema representasi pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman dengan menggambarkan urutan-urutan peristiwa. Jadi skrip ini hampir sama dengan kalau Anda membuat sebuah film, ya berarti harus dibuat skripnya dulu. Gitu ya. Kalau misalnya di sini contohkan kita masuk ke restoran, nah, tracknya seperti apa, rules-nya seperti apa, prop-nya seperti apa, pendukung, ya, lalu kondisi inputnya seperti apa, ya, baru tiap skin itu di secara detail ya. Masuk misalnya apa dulu. Nah, Anda bisa coba dengan objek yang lain, contohnya di supermarket ya. Sehingga kalau di supermarket kan Anda nanti bisa membedakan antara yang kita belanja secara konvensional dan belanja secara online. Ya, cash and carry dan cash and deliver. Cash and carry itu berarti ketika kita masuk ke supermarket, kita pilih-pilih barang, masukkan ke keranjang, lalu kita bayar, barang langsung bisa kita bawa ke rumah. Nah, beda dengan cash and deliver. Berarti cash and deliver itu kita transaksi, pilih-pilih barang, masukkan keranjang, kita bayar, nah, baru kita menunggu barang yang akan dikirim. Makanya disebutnya adalah cash and deliver. Nah, selain itu, kaitan dengan script, ya, ada faktor-faktor penting dalam memori jangka panjang. Ada yang disebut dengan store. Jadi proses penyimpanan terjadi oleh adanya perpindahan informasi karena adanya latihan tadi ya. Kita bisa memanage memori kita dengan latihan. Kita bisa mengingat beberapa angka dengan latihan, berulang ya, repeat. Nah, di sini ada melakukan latihan repetisi atau repeat ya, berulang, latihan terstruktur, objek yang nyata, familiar dengan kata-kata yang dipelajari. Lalu selain tadi store juga ada forgetting. Bagaimana kita kehilangan informasi atau lupa ya. Nah, disebut dengan decay atau perubahan waktu. Perubahan waktu itu berarti usia juga, lalu interference, campur tangan atau gangguan. Ya, biasanya bertumpuk oleh memori yang baru. Nah, itu disebutnya adalah interference. Emosi ya, itu berpengaruh juga ketika emosi kita marah. Nah, maka informasi juga akan hilang. Nah, makanya orang yang pemarah itu biasanya juga identik dengan pelupa gitu ya. Jadi yang pelupa tapi belum tentu dia juga pemarah gitu ya. Yang berdasarkan ini aja memorinya, pengelolaan manajemen memori jangka panjang. Lalu ada retrieval, recall. Recall itu mengambil dari informasi yang tersimpan di memori jangka panjang kita. Misalnya tadi ya, dalam contoh semantik ngobrol dengan teman SD, nah dari si A, si B, nah kita mencoba untuk merecall informasi zaman dulu seperti apa. Nah, kalau sudah merecall, biasanya kita melakukan recognition, ya bertahap. Lalu nanti diingat untuk kedua kalinya, nah bisa berulang kali ya, gitu ya, sehingga memori jangka panjangnya bisa ingat lagi, muncul lagi. Nah, mengenai memori pada IMK sendiri, gambarannya ada di sini ya. Ada internal memori, memori yang dimiliki manusia, lalu eksternal yang kaitan dengan hardware pada komputer. Nah, kalau digambarkan seperti ini tidak terlepas dari konsep dasar komputer, input, proses, output. Ya. Dari input, proses, output ini
Kalau di IMK berarti dibagi menjadi human interface dan mesin atau human interface dan komputer. Ya, ketika informasi diterima oleh user, maka akan terjadi pengkontrolan dari aksi ya. Jadi disebut dengan control action. Apa yang akan dia perbuat, apa yang akan diperbuat dalam hal berinteraksi dengan komputer atau mesin. Sehingga di komputer atau mesin akan terjadi melalui hardware input, lalu diproses sebagai dalam bentuk reaksi, lalu outputnya seperti apa. Nah, output itu diterima oleh manusia dalam bentuk information perception ya, sehingga diproses di user. Nah, baru ini berputar terus looping ya, sehingga terjadinya interaksi yang baik itu juga didukung oleh dua, internal memori dan eksternal memori juga. Jadi mesin dengan manusia berkolaborasi untuk menghasilkan interaksi yang baik. Nah, gambarannya seperti ini ya. Nanti handoutnya silahkan di e-learning bisa di-download. Nah, jadi ini mengenai some aspect of human memory for UX design. Ini UX itu kan user experience. Jadi berdasarkan dari sensory, walking, lalu long term, ini sama saja dengan pembahasan yang tadi, hanya lebih detail ya. Nah, mengenai proses belajar atau learning, nah kalau kita lihat di learning pyramid, jadi 90% ternyata cara kita belajar itu lebih efektif kalau kita misalnya memposisikan diri sebagai seorang mengajar, jadi mengajar orang lain ya. Lalu kalau yang keduanya adalah 70% itu practice by doing ya. Makanya zaman-zaman pandemi sekarang itu disarankan untuk practice by doing ya. Kalau misalnya dikasih bahasan dari dosen, dari guru, itu dikembangkan ya, dikembangkan sendiri ya. Lalu discussion group atau forum group discussion FGD ya dan sebagainya, Anda diskusi dengan teman ya. Nah, biasanya dengan teman itu biasanya akan mudah dalam belajar. 30% demonstrasi, 20% audio, 10% ya, ternyata baca itu hanya 10% ya kalau di learning environment. Nah, contoh gambar yang lainnya adalah HCI, Human Computer Interaction from Information Architecture to Visual Design. Ini bagaimana kalau kita terapkan metode atau cara belajar manusia itu dari gambaran atau pendekatan dari arsitektur informasi ya. Nah, di sini ada visual design harus seperti apa dalam bentuk prototype, nanti sampai dengan adanya penilaian usability testing ya. Nah, apakah dari teknik belajar ini ada yang perlu diperbaiki atau tidak di dalam hubungan antara manusia dan komputer. Lalu berpikir atau disebut dengan thinking ya, merupakan sesuatu yang dimiliki manusia untuk membedakan informasi, menyelesaikan masalah ya, dan mempertimbangkan. Jadi berpikir merupakan suatu representasi pengetahuan. Nah, kaitan dengan berpikir ada kaitan dengan logika. Logika itu adalah bentuk representasi pengetahuan atau proses membentuk suatu kesimpulan atau menarik suatu inferensi berdasarkan fakta yang ada. Input dari proses logika merupakan premis atau fakta yang diakui kebenarannya. Nah, ini biasanya dipakai ketika kita menyinkronkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita tulis, dan apa yang kita ucapkan harus sama sinkronnya. Nah, kalau berdasarkan penalaran deduktif, jadi dimulai dari prinsip umum untuk mendapatkan konklusi yang lebih khusus. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi pas Pak Pos datang hari Senin sampai Jumat, kalau untuk minornya berarti hari ini hari Minggu, berarti Pak Pos tidak datang hari ini. Nah, itu deduktif ya, dari umum ke yang lebih khusus. Lalu induktif ya. Jadi induktif ini dimulai dari fakta-fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan umum atau generalisasi fakta yang terlihat atau fakta yang belum terlihat. Misalnya premis A adalah aljabar adalah pelajaran sulit.
geometri adalah pelajaran yang sulit, kalkulus adalah pelajaran yang sulit, sehingga disimpulkan bahwa kalau konklusinya di sini adalah matematika adalah pelajaran yang sulit karena aljabar, geometri, kalkulus itu adalah matematika, bagian dari matematika ya. Nah, terus yang ketiga, abduktif, yaitu penalaran dimulai dari penyebab fakta-fakta. Sehingga didapatkan kesimpulan. Misal, premisnya adalah Nino sakit kepala setiap sudah ujian. Nah, konklusinya, setiap Nino sakit kepala pasti Nino sudah ujian. Nah, itu abduktif ya, abduktif. Nah, cara berpikir atau proses berpikir yang dimiliki manusia atau yang disebut dengan thinking tadi itu akan sangat berpengaruh ketika kita membuat sebuah project, program, aplikasi, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya supaya si user itu bisa memberikan atau membuat kesimpulan terhadap apa yang dia terima informasinya ya secepat mungkin, sehingga konsep user friendly dan easy to use-nya terasa gitu ya. Itu dari proses berpikir atau thinking. Nah, ini gambaran dari proses uh, penerimaan informasi ya. Tadi yang kaitan dengan memori, teori memori, short term, long term, nah, gitu ya. Lalu kemampuan yang lain selain membaca, berpikir, manusia adalah memecahkan masalah atau problem solving. Jadi hal yang perlu dipertimbangkan yaitu yang pertama adalah mendefinisikan masalah dengan tepat, lalu menganalisis masalah, ya, lalu merepresentasikan pengetahuan. Lalu yang keempat adalah memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik, ya, yang harus dipertimbangkan. Terdapat 3 teori dalam penyelesaian masalah: Gestalt, lalu problem ruang, terakhir adalah analogi ya. Nah, kaitan dengan keterampilan atau skill, ada 3: general purpose rule, lalu specific task rule, yang ketiga adalah fine tuner atau skill behavior atau perilaku ya, kemampuan dalam berperilaku. General purpose rule itu menginterpretasikan fakta-fakta mengenai permasalahan ya. Sedangkan specific task rule itu hal-hal yang telah dipelajari dan tergantung pada prosedur yang telah diketahui. Fine tuner atau skill behavior, seseorang dapat disebut terampil jika sudah mencapai level ini. Nah, biasanya kalau sudah mahir dan lain sebagainya itu adalah disebut dengan fine tuner. Nah, keterampilan ini atau skill itu didapat melalui proses yang panjang dengan melakukan latihan yang repeat ya terus menerus, sehingga ya hal yang dilatih akan menumpuk di memori jangka pendek dan domain utamanya ada di jangka panjang. Nah, mengenai kesalahan dan model mental ada beberapa ya. Jadi kesalahan masih dapat terjadi pada seseorang yang terampil, dapat pula terjadi perubahan terhadap model mental pada suatu saat. Jadi kalau kita kaji, ada beberapa aplikasi yang memang sudah bagus, tapi belum tentu kalau misalnya seseorang sudah mampu memiliki skill tinggi, kesalahan masih akan muncul dalam penggunaannya. Sehingga jenis-jenis kesalahan itu adalah yang disebut dengan slip, ada misunderstanding. Slip itu perubahan dari aspek perilaku keterampilan, lalu misunderstanding itu kesalahan dalam memahami suatu masalah. Gitu ya. Nah, beberapa pendukung teorinya seperti ini. Ini kaitan dengan emosi ya. Jadi emosi adalah definisinya ya, berdasarkan James Lange, yaitu ada interpretasi kejiwaan dengan respons secara stimuli. Kalau Cannon itu adalah respon kejiwaan, stimuli, lalu Sachter sama Singer, emosi adalah hasil evaluasi dari respon kejiwaan dipandang dari sudut situasi secara keseluruhan. Nah, ini kaitan dengan masih dengan tadi ya, memahami dalam memori jangka panjang. Nah, positif, pemecahan masalah yang kreatif, negatif, berpikir sempit. Gitu ya. Perlu dicontohkan bahwa di dalam aplikasi langsung, ya, warna biru yang tajam tidaklah bagus, sehingga warna itu tidak seharusnya digunakan pada detail yang penting. Walaupun warna biru itu adalah warna yang universal. Ya, ini untuk pendekatan ke psikologi kognitif.
Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ada yang disebut dengan user typology, anticipate, effective task, function, and user logic. Nah, bagaimana kita sebagai user memahami sebuah aspek kognitif psikologi atau psikologi secara kognitif, memahami, mengetahui sampai dengan terampil, contohnya dengan mengetahui fungsi-fungsi ya atau apa yang diharapkan atau tutorial dari sebuah program, sehingga menimbulkan nanti ada interaksi dengan cara kita mengambil sebagian dari memori kita yang teringat, ya, semacam kita misalnya ada menggunakan WIM ya, sistem operasi yang genre-nya itu adalah WIM, Windows Icon Menu Pointer. Nah, yang diingat pasti adalah sistem operasi Windows gitu, identiknya. Berbeda kalau yang terbiasa dengan sistem operasi yang lain, pasti kita akan berusaha untuk mengambil memori apa kita pernah menggunakan sistem operasi ini. Kalau tidak, pendekatan WIM itu biasanya digunakan di beberapa sistem operasi sehingga sifatnya adalah universal. Baik, sekira itu yang saya sampaikan untuk faktor manusia. Terima kasih. Jadi yang diharapkan dari ini mahasiswa bisa memahami konsep, memahami faktor manusia atau brainware. Jadi merupakan salah satu elemen penting dalam IMK dan merupakan subjek dan sekaligus objek dalam interaksi dengan komputer. Indikatornya diharapkan nanti mahasiswa memahami manusia sebagai salah satu elemen penting dalam interaksi manusia dan komputer, merupakan subjek dan sekaligus objek dalam interaksi dengan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.